Renan tersenyum lalu menghentikan langkahnya tepat di depan mobil mereka. Iya, tepatnya karena kehilangan kamu, jawabnya lagi tanpa malu-malu mengatakan tentang itu. Jadi kalau kamu gak mau aku beneran jadi gila nantinya, jangan pernah berpikir untuk ninggalin aku lagi ya. Tista menatapnya sendu, tapi kemudian mengangguk dan mengembangkan senyuman cantiknya untuk Renan. Renan mengangkat genggaman tangan mereka hanya demi memberikan kecupan sekilas di sana. Tista melotot karena Renan melakukan itu di depan umum dan membuatnya malu, sedangkan Renan justru tertawa santai setelahnya. Aduh, pagi-pagi lihat yang mesra kok jadi iri ya, sapa suara di belakang yang cukup familiar untuk Renan. Renan langsung berbalik melihat suami istri yang benar-benar tidak asing untuknya selama setahun belakangan ini. Mereka sepertinya baru saja selesai mengantar anaknya dan hampir pulang saat melihat Renan di sini. Renan memberikan senyumannya lalu mengangguk untuk menyapa wali murid dari sahabat Kira di TK ini. Selamat pagi Bu Ana, Pak Rafa. Pagi Pak Renan, dan saya belum kenal nih sama ibunya Kira, ucap wanita yang Renan panggil Ana dengan senyuman ramahnya. Renan lalu melirik ke arah Tista yang terlihat agak canggung saat ini. Ini ibu sama ayahnya Arata, ucap Renan memperkenalkan temannya Kira di TK. Tista langsung beroh panjang dan mengulurkan tangannya pada Ana dengan sopan. Saya Tista, ibunya Kira, gumamnya masih agak canggung. Saya Ana, ibunya Ara. Ini suami saya Rafa, ayahnya Ara. Kalau suami kamu ya pasti ayahnya Ara dong Ki, sahut Rafa yang terlihat gemas pada istrinya itu. Kan biar jelas aja ayah, balas Ana sembari melirik suaminya. Sensi banget sih lagi PMS ya Ki, gerutu Rafa dengan memanggil nama depan istrinya itu. Mengabaikan pasangan di depannya, Renan justru kini memperhatikan Tista yang menatap lurus ke arah Rafa dengan hati panas. Renan langsung memeluk Tista hingga membuat istrinya itu kaget dan menatap ke arahnya. Renan menaikkan alisnya menunjukkan kecemburuannya tanpa ragu. Salam kenal ya Bu Tista, ucap Ana tiba-tiba yang membuat Renan dan Tista akhirnya menatap keduanya. Saya pengen ngobrol lagi, tapi pasti suami-suami kita ini bisa terlambat kerja kalau begitu. Jadi mungkin lain kali ya kita mengobrolnya Bu. Kita pasti bakal sering ketemu karena Kira dan Ara ini sudah seperti permen karet, nempel terus, guraunya kemudian. Iya Bu Ana, sahut Tista yang jelas tidak terbiasa dengan obrolan bersama wali murid lainnya, tapi dia tersenyum ramah dan lepas, mungkin karena lawan bicaranya juga begitu ramah. Setelahnya, Ana dan Rafa pamit untuk pergi lebih dulu. Renan akhirnya juga membawa Tista masuk ke mobilnya untuk segera meninggalkan sekolah anaknya ini. Masih dengan hati yang panas, Renan mulai menjalankan mobilnya. Ganteng ya tak? Pancing Renan dengan nada yang jelas-jelas menyindir. Siapa? Tanya Tista polos. Yang tadi kamu liatin sampai gak kedip. Siapa sih? Kamu? Tanyanya lagi, benar-benar terlihat tidak paham. Renan berdecak tanpa suara, lalu menahan diri dengan helaan nafasnya. Ayahnya Ara, jawab Renan akhirnya. Oh, Tista langsung beroh panjang sembari menahan tawanya sendiri. Bukan gitu Re, kamunya salah paham. Apa? Aku tadi tuh lihat Pak Rafa kayak nggak asing gitu, makanya aku liatin terus. Akhirnya aku sadar kalau dia ternyata calon atasanku, jawab Tista dengan nada gelinya. Calon atas. Iya juga, Renan langsung teringat dengan lamaran kerja Tista kemarin. Ayahnya Ara memang adalah CEO di perusahaan itu. Kecemburuannya langsung menghilang sepenuhnya. Aku sempat lihat fotonya waktu lagi belajar tentang seluk-beluk perusahaan itu, makanya aku kayak nggak asing sama mereka. Tista menjelaskan lebih detail. Dunia ternyata sempit ya. Tanpa menanggapi ucapan Tista, Renan kemudian meliriknya. Kamu yakin gak mau kerja di perusahaanku aja tak? Tanyanya lagi mencoba peruntungan. Tista meliriknya hingga menyipit. Kamu udah bolehin Nure
Gerutu Tista akhirnya. Iya, aku kan cuma nanya, gumam Renan sembari menghela nafas super panjang. Kali aja ada keajaiban yang bikin kamu berubah pikiran. No, sahut Tista meniru gaya Kira setiap menolak sesuatu. Renan menghela nafasnya pasrah pada keputusan Tista karena dia memang tidak pernah bisa menang dari istrinya ini dari dulu. Hal yang seharusnya menyebalkan tapi justru menjadi cara Renan untuk menghargai istrinya ini dengan baik. Oke, jadi sampai situ aja pembahasan kita ya. Gumam Renan sembari memutar kursinya untuk menghadap bawahannya yang duduk mengelilingi meja di ruang rapat khusus presdir. Ada pertanyaan atau ada yang tidak setuju dengan pendapat dan usul saya? Tidak ada Pak Renan, semuanya sudah clear. Renan menutup presentasinya dengan meletakkan pointernya, lalu menegakkan punggungnya. Kalau begitu, sampai di sini saja rapat kita hari ini. Kalau sudah boleh kembali ke ruangan masing-masing. Terima kasih. Renan bangkit berdiri yang diikuti para peserta rapatnya. Tanpa mengucapkan hal lain lagi, Renan kemudian melangkah keluar dari ruangan rapatnya. Sembari melangkah, Renan memberi kode pada Ella, memintanya menunjukkan notulensi hari ini. Sigap, Ella langsung mengangsurkan tabnya untuk kemudian Renan baca. Re, panggil Wina mengejar di belakang mereka. Kita di tempat kerja Bu Wina, sahut Renan datar tanpa memelankan langkahnya apalagi menunggu wanita itu. Maaf, maksudku Pak Renan, manggilnya akhirnya sembari melangkah pelan di belakang Renan dan Wina. Ada yang mau saya bicarakan, bisa tolong minta waktunya Pak Renan. Tanpa mengalihkan tatapannya dari layar tab, Renan menjawab, langsung ke ruangan saya saja setelah ini, sahutnya lagi. Baik Pak Renan. Setelahnya Wina tidak lagi mengejarnya dan membiarkan Renan kemudian kembali ke ruangannya. Lengkapi dengan bagian kurva di PowerPoint saya tadi ya, pinta Renan sembari menyerahkan tabnya pada Ella. Baik Pak, ada lagi yang harus saya tambahkan? Tidak. Renan masuk ke ruangannya lalu langsung mengambil tempat di belakang meja kerjanya. Dia menyalakan laptopnya lalu mulai fokus dengan laporan-laporan yang harus dia baca sampai akhirnya terdengar ketukan di pintunya. Masuk. Wina masuk setelahnya lalu melangkah mendekat dengan langkah ragunya. Renan melirik sekilas melihat ekspresi ragu Wina lalu kembali menatap ke layar laptopnya. Ada apa? Kamu marah sama aku ya, Re? Renan memainkan tangannya di atas keyboard, mengetik pada laporannya. Ini bukan tentang pekerjaan Bu Wina, tanyanya datar. 5 menit, aku cuma butuh 5 menit untuk bicara, Re. Renan menghela nafasnya panjang, lalu akhirnya melepaskan tangannya dari keyboard dan menatap ke arah Wina. Apalagi kali ini? Tanyanya akhirnya. Kalau bukan masalah penting, bicarakan saja lain kali atau lewat telepon. Wina menggigit bibir bawahnya. Kamu bilang begitu seolah aku datang selalu saat ada masalah. Bukannya memang harusnya seperti itu, sahutnya datar. Di kantor kita bertemu hanya tentang pekerjaan, dan di luar itu hanya kalau ada kepentingan saja. Renan bukannya sengaja bersikap dingin pada Wina, tapi entah kenapa dia merasa harus mulai menunjukkan batasan yang jelas pada Wina. Renan masih berpikir Wina tidak mungkin menyukainya, toh selama ini pun mereka tidak ada apa-apa. Hanya saja Renan tidak bisa mengabaikan perasaan Tista yang berada di atas segalanya di hidupnya saat ini. Wina terdiam untuk beberapa saat, terlihat berusaha mengendalikan ekspresinya untuk tidak menunjukkan sakit hatinya karena ucapan Renan. Sebelumnya kita nggak seperti itu, ucap Wina akhirnya. Kalau begitu kita harus ubah mulai sekarang. Wina menghela nafasnya lalu akhirnya menatap Renan lagi. Aku tahu kamu marah karena kejadian minggu lalu. Wina menegakkan punggungnya, menatap lurus pada Renan. Aku menghubungimu tengah malam dan dalam keadaan mabuk. Kamu pasti marah karena itu. Jadi aku mau minta maaf.
Renan akhirnya menatap Wina dengan benar saat ini, lalu menyandarkan punggungnya ke sandaran kursi kerjanya. Dia mulai melunak saat ini. Aku nggak mau kejadian yang sama terulang, nah, gumam Renan akhirnya. Wina yang merasa akhirnya Renan kembali seperti biasa akhirnya membuka mulutnya dengan lebih santai. Aku nggak pernah melakukannya sebelumnya, gerutu Wina kemudian. Ini pertama kalinya dan kamu marah padaku. Benar-benar nggak seperti kamu. Aku bukannya marah karena itu. Aku hanya merasa kamu terlalu melewati batas yang ada di antara kita. Meskipun aku yakin kamu nggak bermaksud apa-apa, tapi Tista terganggu dengan itu, jadi sebisa mungkin aku ingin menjaga perasaannya. Wina terdiam beberapa lama, demi kemudian mengalihkan tatapannya. Jadi dia merasa terganggu, dia terusik dan merasa tidak aman, gerutu Wina dengan suaranya yang lirih, seolah sedang bicara pada diri sendiri, pun dengan kepalanya yang tertunduk, membuat suaranya semakin samar. Apa nah? Tanya Renan merasa salah dengar dan akhirnya menatap Wina dengan alis terangkat tinggi. Bukannya menjawab, Wina justru kemudian mengalihkan pembicaraan. Aku dengar mamamu datang, Rey, gumam Wina kemudian seolah mengalihkan pembicaraan. Belum usai, Renan merasa heran dengan ucapan aneh Wina. Kini Renan menaikkan alisnya lagi karena heran Wina mengetahui itu. Kamu tahu dari mana? Tanyanya. Mamamu menghubungiku, katanya dia di Jakarta dari hari Minggu kemarin, jawab Wina santai. Dia mengajakku bertemu juga, tapi aku cukup sibuk beberapa hari ini. Renan mengatupkan bibirnya dengan rahang yang otomatis mengeras. Renan berdecak, lalu akhirnya kembali menatap layar laptopnya. Lain kali abaikan saja dia, desis Renan akhirnya. Kalian bertengkar? Tanya Wina heran. Renan hanya mengedikkan bahunya, tidak ingin menjawab dan justru mulai menyibukkan diri dengan pekerjaannya. 5 menitmu sudah habis, ucapnya akhirnya. Reh, bagaimanapun dia ibumu, kamu gak bisa. Nah, santak Renan. Akhirnya, aku udah bilang jangan melewati batas. Reh, aku serius tentang batas yang aku buat tadi, sentak Renan lagi. Dia benar-benar terpancing karena Wina membahas Rina. Keluar sekarang. Wina mengatupkan bibirnya lalu menuruti Renan untuk keluar meskipun dengan tangan terkepal erat di sisi tubuhnya. Renan menatap pintu yang baru saja dilewati Wina dengan kening berkerut dalam, merasakan keanehan wanita itu. Wina memutar tatapannya sampai akhirnya menemukan seraut wajah familiar yang duduk di salah satu meja restoran yang dia datangi ini. Wina langsung mengarahkan kakinya ke sana dan menyapa wanita yang sangat dia hormati itu. Tante Rina, sapanya. Maaf ya, saya membuat tante menunggu. Rina menoleh lalu memberikan senyuman lebarnya. Nggak masalah, tante tahu kamu pasti sangat sibuk bekerja untuk membantu Renan di kantor, jawabnya santai. Ya, begitulah tante, jawab Wina akhirnya. Tante apa kabar? Baik, sayang. Orang tua kamu bagaimana? Tante terakhir komunikasi dengan mama kamu bulan lalu. Itu pun gak intens. Kabar mereka baik kan? Baik semua tante, jawab Wina akhirnya. Oh iya, mama titip pesan untuk tante Rina juga. Katanya mama mau mengirim sesuatu ke tante, tapi tunggu tante kembali dulu. Aduh, mama kamu ini repot-repot sekali ya. Hampir setiap hari mengirimi tante macam-macam, sahut Wina terlihat sangat senang mendengarnya. Tapi ya, kalau selevel kekayaan keluarga kamu, jelas semua itu bukan apa-apa ya. Kalian justru bingung mau membelanjakan uang kalian untuk apa lagi. Wina tersenyum dengan geli. Tante bisa aja, jawabnya merendah. Bisnis batu bara orang tuamu berjalan lancar, bukan? Iya tante. Rina lalu mengangguk-angguk dengan wajah tertariknya memperhatikan Wina dari atas sampai bawah. Kamu benar-benar pasangan yang sempurna untuk Renan. Cantik, pintar, kaya raya, dan dari keluarga terhormat, gumam Rina setelahnya. Rina lalu mendengus kesal. Dia benar-benar bodoh karena memilih kembali pada wanita kampungan itu. Wina memberikan senyuman mirisnya, lalu melepaskan tas yang masih menggantung di lengannya sejak tadi. Mungkin karena Tista memang lebih baik dari saya, tante, ucapnya kemudian. Lebih baik apanya?
gerutu Wina setelahnya. Kamu jauh lebih baik dari segala sisi dari wanita itu. Renan saja yang terlalu bodoh untuk menyadari itu. Dia justru sekarang marah pada tante karena perkara tiket pesawat itu. Rina lalu menatap Wina. Wina menaikkan alisnya, bertanya tanpa kata mengenai maksud Rina. Kamu ingat kan? Kamu memberi tante ide untuk memberikan tiket pesawat itu pada Tista dengan mengatasnamakan Renan, tanya Rina. Akhirnya, mencoba menggali ingatan Wina. Renan tahu kalau itu dari tante dan kemarin itulah yang membuatnya mengamuk pada tante. Rina kemudian mendengus. Padahal tante justru membuka jalan untuknya bebas dari belenggu wanita itu dan meraih semua yang dia miliki saat ini, gerutunya. Tapi lihat, dia justru marah dan mengusir tante dari rumahnya. Wina merasa tangan terasa dingin saat ini karena Renan yang mengetahui salah satu fakta masa lalunya. Renan tahu? Tanya Wina memastikan. Iya, entah dari mana dia tahu, tapi dia langsung marah dan menyalahkan tante, bahkan mengancam Rina menyedot minumannya di sela omelannya. Kalau tahu dia akan tumbuh jadi pria bodoh yang mau-maunya jadi anjing peliharaan wanita kampungan itu. Lebih baik dulu aku nggak melahirkannya. Tidak tahu diuntung. Wina tidak bisa terlalu fokus dengan ucapan Rina karena rasa tidak nyaman di hati dan pikirannya saat ini. Wina tiba-tiba merasa takut karena Renan seolah sedang berusaha membuka satu persatu fakta yang terjadi dulu. Wina takut kalau sesuatu yang dia sembunyikan di masa lalu pun akan dikuak oleh pria itu, dan Wina tidak siap akan itu. Wina, kamu gak apa-apa sayang? Maaf tante, saya malah melamun, saut Wina setelah tersadar, lalu memberikan senyuman sendu pada Rina. Tante tadi bicara apa? Tante bertanya apakah kamu sudah menyerah dengan perasaanmu pada Renan? Tanyanya lagi. Mendengar pertanyaan itu, Wina menunduk dengan melebarkan senyuman sendunya. Kalau bisa, sudah saya lakukan dari dulu tante, gumamnya akhirnya. Rina mengambil kedua tangan Wina, lalu menggenggamnya erat. 2 tahun lalu tante sudah menawarkan untuk membantumu mendapatkan Renan, bukan? Tante sangat tahu kamu orang yang seperti apa, dan tante yakin kamu satu-satunya yang pantas menjadi istri Renan. Wina menggeleng dengan lesu. Tapi Renan gak berpikir seperti itu tante, gumamnya akhirnya. Baru saja dia memberikan saya batasan dan berkata bahwa dia melakukannya karena Tista yang memintanya. Apa? Dasar wanita ular. Dia benar-benar berniat menguasai Renan rupanya. Kurang ajar. Rina memaki dengan penuh emosi sebelum kemudian kembali menatap Wina. Kamu tenang saja Wina, tante akan membantumu dan memastikan kamu mendapatkan Renan. Kamu hanya perlu mempercayai tante. Kamu mengerti? Wina menatap Rina dengan agak ragu, tapi juga berharap. Setelah Bimo menolak untuk membantunya, kini Rina kembali mengulurkan tangannya dan berjanji untuk membantu Wina. Kalau seperti ini, bukankah artinya Wina akhirnya memiliki kesempatan lainnya? Perlahan, Wina menganggukkan kepalanya. Rina tampak puas, lalu melepaskan tangan Wina dengan senyuman lebarnya. Matanya memancarkan banyak hal, seolah dia mulai memikirkan banyak cara untuk mengeksekusi rencananya. Dan Wina justru tidak sabar untuk itu.